Dan mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi Nabi itu wahyu. Beda dengan mimpi kita ya. Mimpi kita bukan wahyu. Makanya mimpi manusia biasa itu tidak bisa melengkapi syariat. Berbeda dengan mimpi Nabi. Kalau mimpi Nabi bisa jadi syariat. Karena setan tidak bisa mempengaruhi mimpi Nabi. Sementara manusia biasa mimpinya sering kecampuran basah. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Islam mimpi tidak boleh ikut terlibat untuk melengkapi aturan syariat. Jika ada orang yang mengatakan, wah saya kok bermimpi kayaknya kuburan ibumu itu perlu dikasih selimut, ya, kedinginan. Maksudnya apa Pak? Minta digijing. Banyak sekali orang yang ngijing kuburan orang tuanya atau kuburan mbahnya atau kuburan siapapun yang masuk dalam mimpi. Tolong saya kedinginan, dikasih selimut. Padahal itu datang dari setan. Kenapa? Kijing dalam Islam dilarang. Nabi SAW pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Muslim, Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada' timthalan illa sawaitah wa la tada' qabran musyrafan illa sawaitah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku, setiap kali ada ketemu gambar atau ketemu berhala maka tumpas dia, dan setiap kali ketemu kuburan yang ditinggikan ratakan. Itu pesan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Makanya andaikan Ali masih hidup di zaman sekarang, mungkin beliau akan bawa pasukan ya, kemudian merapikan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Karena itu ulama sepakat nggak boleh seperti ini kalau di pemakaman umum. Ya, ulama sepakat seperti ini dilarang. Baik, ini bukan masalah perbedaan mazhab. Ini mengikuti pesan Nabi SAW. Kenapa kok orang melakukan seperti itu? Sumbernya dari mimpi, Pak. Dan mimpi itu bisa berbahaya ketika orang tidak tahu kuncinya. Saya kasih teori sederhana saja. Tolong dalam kehidupan Anda jangan pernah gubris mimpi. Sudah selesai itu teorinya. Jadi mimpi apapun yang Anda saksikan nggak usah digubris. Insya Allah hidup Anda nyaman. Tapi kalau ada orang yang sangat terpengaruh dengan mimpi, ngelihat apa gitu, terus dipikir terus, lihat kejadian aneh, dipikir terus, akhirnya dalam hidupnya dia terlalu sibuk memikirkan mimpinya, itu nggak fokus Pak, bikin terganggu aktivitasnya. Dan itu cara setan untuk menggoda manusia. Kadang dia ngaku, saya mimpi ketemu Nabi SAW. Apa benar kamu ketemu Nabi SAW? Iya betul. Coba ceritakan gimana yang kamu lihat. Saya lihat ada orang yang pakai jubah putih, ya, jenggotnya putih, kemudian rambutnya sudah putih, bawa tas Hello Kitty. Ya nggak mungkin. Cuman terbayang-bayang dalam dirinya seolah-olah itu Nabi SAW. Ya setan bisa saja memperlihatkan Anda seperti itu dan Anda menyangka kalau itu Nabi. Akhirnya dia menyangka dia sudah punya kehebatan dan seterusnya. Ingat, mimpi itu pertama tidak mengubah takdir. Yang kedua tidak menyebabkan derajat manusia menjadi semakin tinggi. Jadi Anda bermimpi dan tidak bermimpi tetap saja kalau nggak ibadah ya nggak bertakwa. Ketinggian derajat kita di hadapan Allah tergantung dari tingkat ketakwaan kita kepadanya, bukan dari mimpi kita ya. Ya meskipun kita tidak menolak ada orang yang bermimpi ketemu Nabi SAW, tapi pengakuan seperti ini, klaim seperti ini harus dibuktikan. Maksudnya dibuktikan dengan apa Pak? Dibuktikan dengan cerita para sahabat tentang fisik Rasulullah SAW. Anda kan nggak tahu fisik Nabi seperti apa, nggak ngerti, berarti harus baca gimana sih keterangan fisik Nabi SAW. Nah ada buku misalnya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Buku itu khusus membahas tentang ciri-ciri fisik Nabi SAW. Nabi itu mukanya seperti apa, ya, bagaimana cara berjalan beliau, bagaimana bentuk rambut beliau, dan seterusnya.
Itu dibahas khusus dalam buku judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang paling lengkap, yang paling bagus karyanya At-Tirmidzi, dan itu yang paling terkenal.